Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangcingnya babeh dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Adam Bonsai. Dalam konten kali ini admin kembali membuat konten seputar sejarah peradaban Betawi. Mari kita doakan juga narasumber kita, Babe Ridwan Saidi, semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat terus mendapatkan pesan-pesan sejarah yang valid, tentang sejarah dan peradaban kebetawian, dari empunya yakni Babe Ridwan Saidi. Beliau sudah malang melintang di kancah perpolitikan, juga beliau sudah syarat asam garam tentang segala hal yang terjadi di negeri kita tercinta. Beliau sosok fenomenal dan merupakan aset bangsa, dari sejak muda hingga kini bahkan telah memasuki 4 zaman. Namun beliau sampai dengan saat ini masih aktif dalam memberikan pandangan. Laki-laki yang pernah menempuh pendidikan di Unpad Bandung dan Universitas Indonesia itu, selalu fresh dan ceria dalam melontarkan ide-ide dan pemikiran konstruktif dalam sumbangsih mengawal peradaban bangsa dan negara tercinta Indonesia. Pada hari ini, tanggal 20 Oktober tahun 2022, saya dapat pesan WhatsApp daily dari Babeh. Babeh kali ini bercerita tentang sejarah sosok Mualim Teko, yang punya andil penting di kancah peta keberadaan peradaban Betawi sebelum jadi Jakarta yang kita kenal sekarang ini. Cabe catetan Babe, peta Nusa Kalapa, Pangeran Panembong, foto jalan, Mualim Teko, Nusa Kalapa yakni Kalapa dan sekitarnya. Pangeran Panembong menak Kerajaan Sunda periode Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai tahun 1518. Peta dibuat di atas lawon untuk batik. Arah mata angin yang digunakan sedikit menyulitkan untuk memahami peta, tapi dapat dimengerti. Yang disebut daerah Nusa Kalapa fokus pada Labuhan Kalapa, pelabuhan Sunda Kelapa sekarang. Kata Nusa mengandung makna sekitarnya berbatas barat Kali Cisadane dan batas timurnya Kali Citarum. Dalam parameter sekarang Nusa Kalapa bukan peta wilayah administrasi Jakarta, tapi peta wilayah budaya Betawi. Dengan pengertian di Cikarang bahasa lokal yang digunakan, Betawi dan Sunda, juga beberapa kecamatan di Kabupaten Tangerang berbahasa Sunda, dan di Tangerang Selatan satu kecamatan berbahasa Sunda. Tampaknya seluruh wilayah Nusa Kalapa sudah dijelajahi Pangeran Panembong, termasuk batas selatan, yang disebutnya Cibinong. Di Cibinong juga digunakan dua bahasa lokal Betawi dan Sunda. Di kawasan budaya berbaur seperti Cikarang masih digelar pertunjukan wayang golek dan jaipongan, Sunda, dan lenong, Betawi. Yang menarik munculnya ide Prabu Siliwangi, membuat peta yang diperintahkan pada Pangeran Panembong untuk membuatnya. Bagaimana proses ini dapat terjadi? Dalam sejarah ini disebut en historis sefra. Pertanyaan sejarah. Meski di sekitar era itu Juan Baros membuat peta Java 1485 dan Tom Pires membuat peta Jakarta 1512. Teknik pembuatan peta Pangeran Panembong seperti pembuatan batik. Apapun, yang berharga adalah idenya. Seperti halnya Buyut Nyi Dawit yang pada tahun 1518 menulis kitab Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, yang berisi for perjalanannya ke Labuhan Kalapa dan Karawang. Buyut melaporkan tidak mudahnya menjadi penerjemah di Sunda Kalapa karena pelaku bisnis dari rupa-rupa bangsa itu bicara dalam bahasa masing-masing. Buyut juga melaporkan industri batik Karawang yang maju dengan corak khas terkenal yang disebut geringsing wayang. Panggilan keakraban Buyut sebelumnya juga dipakai di Palembang. Di Bukit Seguntang ada makam Buyut Atika, ia muslimah. Pangeran Panembong dimakamkan di Garut. Buyut Nyi Dawit di Cibinong. Saidi. Nah, bagaimana menurut Anda? Demikian sejarah tentang seorang tokoh penting Mualim Teko. Atas gagasan dan ide dari Babe Ridwan Saidi akhirnya, Pemprov DKI Jakarta pada tahun kelima, periode akhir masa jabatan Bapak Anies Rashid Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, kemudian nama Mualim Teko dijadikan nama jalan di salah satu jalan yang ada di DKI Jakarta. Kita semua mengucapkan terima kasih kepada Babeh yang dengan setia mengawal peradaban Betawi hingga sekarang. Silahkan komentar dengan bijak pada kolom komentar. Terima kasih kepada para pemirsa yang setia mengikuti konten ini. Saya Adam Bonsai undur diri, sampai jumpa pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.